Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabi wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, yang salah satu diantaranya adalah kewajiban kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini adalah merencanakan langkah kesuksesan dalam hidup. Tema ini luas sekali dan saya gubah dengan bahasa lain, konsep sukses dalam Islam. Sukses dalam Islam bukan hanya sukses secara materi, berhasil mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, tetapi sukses dalam Islam juga adalah sukses dalam keberkahan. Memperoleh materi yang banyak tetapi juga disertai dengan keberkahan. Oleh karena itu, dalam konsep sukses dalam Islam ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah dengan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan kita ini kita harus dengan berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin sukses dunia harus dengan ilmu pengetahuan. Ingin sukses akhirat juga harus dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses hidupnya dunia, maka ia harus dengan ilmu pengetahuan, harus memiliki ilmu pengetahuan. Banyak sekarang ini dia punya handphone, punya Android, tapi tidak bisa mengoperasikannya. Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Itu contoh kecil. Bagaimana dengan teknologi yang lain? Bagaimana dengan umat Islam? Apakah umat Islam mampu menguasai teknologi itu untuk meraih sukses dunia? Karena sekarang seluruh kehidupan kita harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunianya, maka ia harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Tidak bisa kita tanpa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Kita akan dibohongi orang kalau kita tidak tahu dengan ilmu sekarang ini. Betapa hebatnya perkembangan ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu umat Islam wajib mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuannya. Begitu tinggi nilai ilmu pengetahuan itu dalam ajaran Islam, sehingga setiap individu, baik yang muslim laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Kemudian barang siapa yang ingin sukses kehidupan akhirat, maka dia juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Bagaimana kita untuk sukses kehidupan akhirat? Tentu kita mencita-citakan dalam hidup kita ini bahwa akhir daripada semua hidup kita ini, pasti kita mengharapkan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Dan inilah cita-cita seorang muslim yang paling tinggi, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang kaya raya, pada akhirnya dia ingin untuk menjadi penghuni surga. Seorang penguasa, dia juga pada akhirnya ingin menjadi penghuni surga. Maka cita-cita seorang muslim mukmin yang paling tinggi adalah menjadi penghuni surga. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar menguasai teknologi, menguasai ekonomi, menguasai astronomi dan lain sebagainya, semua ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam tidak lagi dibohongi oleh orang-orang yang benci dengan umat Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahapan yang kedua setelah kita memiliki ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu yang kita miliki itu kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka sukses dalam Islam maka harus dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam beraktivitas kita harus landasi dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam bekerja kita harus dengan niat yang ikhlas. Dalam memimpin negara, memimpin bangsa, harus tertanam di dalam hati ataupun dalam lubuk hati yang paling dalam niat untuk memimpin bangsa dengan ikhlas karena Allah,
Maka seorang pemimpin bangsa ketika itu yang tertanam di dalam lubuk hatinya, maka semua upaya, semua ikhtiar, semua pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran dan lain sebagainya, maka semua akan dinilai di hadapan Allah sebagai ibadah. Inilah langkah kedua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari sukses dalam konsep Islam itu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita ingin mencari sukses dalam hidup di dunia maupun akhirat, kita harus tanamkan niat yang tulus, ikhlas. Semua yang kita lakukan karena Allah dan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menjanjikan bagi orang-orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendiami tempat-tempat bangunan-bangunan yang indah di dalam surga Adanan. Kita tak bisa membayangkan bagaimana indahnya surga itu. Tapi kata Allah, wa ridwanum minallah. Tapi sekalipun Allah gambarkan tadi betapa indahnya kehidupan di surga itu, kata Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Ridho dari Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada seisi surga itu tadi. Oleh karena itu hadirin jemaah ini dimuliakan oleh Allah, carilah ridho Allah. Tanamkan niat dalam setiap aktivitas kita ingin mencari ridho Allah. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan ingin mencari ridho Allah, yang pada akhirnya kita ingin menjadi penghuni surganya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah bukan karena ridho Allah, barangkali kita tidak akan mungkin menjadi penghuni surga. Tiga biji yang pernah menyampaikan, Adam alaihissalam hanya satu kesalahan yang ia lakukan di dalam surga, diusir, dikeluarkan dari surga. Kita yang masih berada di luar melakukan berapa kesalahan kita? Mungkinkah kita masuk ke dalam surganya Allah kalau hanya mengandalkan ibadah yang kita lakukan? Berapa banyak ibadah yang kita lakukan? Berapa banyak ibadah sunnah yang kita kerjakan dalam setiap hari, setiap malam? Kita tidak kuat mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk beribadah. Jauh tingkatan kita dari Rasulullah dan para sahabat dalam beribadah. Rasanya, kata beliau, kalau hanya kita mengandalkan dengan ibadah yang kita lakukan, rasanya kita tidak akan mungkin menjadi penghuni surga. Kalau bukan dengan ridho dan rahmat Allah yang dicurahkannya kepada kita, maka kita tidak akan menjadi penghuni surga. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, carilah ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Cari ridho Allah dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kita lakukan dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menjadi pemimpin, jadilah seorang pemimpin karena Allah. Kalau Anda jadi seorang penguasa, jadilah penguasa karena Allah dengan niat yang tulus karena Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu yang kita cari adalah ridhonya Allah. Insya Allah dengan ridhonya Allah, rahmatnya Allah bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab kalau hanya dengan ibadah tadi, Adam alaihissalam dan Siti Hawa, hanya satu kesalahan yang mereka lakukan, dikeluarkan dari surga. Yang kita masih berada di luar, sudah kita banyak mengerjakan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kebohongan. Mungkinkah kita menjadi penghuni surga kalau bukan karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, carilah ridho Allah dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ridhonya kepada kita sehingga kita nanti menjadi penghuni surga. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup melalui spiritualisme dan moral. Berakhlak, bermoral, itu salah satu tahapan yang kita lalui. Bangun akhlak dalam diri kita, bangun akhlakul karimah dalam diri kita, dalam keluarga kita. Karena akhlak adalah merupakan nilai yang paling tinggi di sisi Allah. Akhlak lebih tinggi nilainya daripada iman dan Islam, daripada ibadah. Karena semua ibadah yang kita lakukan ini, kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan haji, kita melaksanakan puasa, pada hakikatnya ingin membentuk, ingin membangun nilai-nilai akhlakul karimah di dalam diri kita. Oleh karena itu para ahli mengatakan bahwa akhlak adalah merupakan intisari daripada iman dan Islam. Artinya akhlak itu merupakan intisari, hasil nilai daripada ibadah yang kita lakukan dan keimanan yang kita tanamkan di dalam hati kita. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan akhlakul karimah pada diri kita. Kemudian yang keempat, yang menjadi tahapan berikutnya adalah keberkahan rizki yang kita dapatkan. Keberkahan rizki yang kita dapatkan tentu dengan pekerjaan dan perbuatan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Jangan pernah kita mengejar jumlah yang banyak tapi tidak berkah. Kalau kita mengejar jumlah yang banyak, maka kita banyak menabrak aturan dan syariat. Yang penting kita dapat, yang penting kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak kita memperdulikan bagaimana cara kita mendapatkan itu. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa agar beliau nanti di padang mahsyar dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena secara kasat mata bahwa orang-orang miskin akan semakin ringan perhisapannya nanti yaumil qiyamah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang hamba Allah tidak akan beranjak tumitnya, tidak akan bergeser telapak kakinya nanti di padang mahsyar sebelum ia mempertanggungjawabkan 4 hal. Kemana umurnya dihabiskan? Untuk apa ilmunya diamalkan? Kemudian hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia pergunakan? Dan kemudian jasad yang kekal dan tubuh yang sehat kemana ia sia-sia? Untuk apa ini sia-sia? Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka salah satu untuk menjadi sukses akhirat, yaitu menjadi penghuni surga, adalah dengan keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang sekarang telah mensoalkan masyarakat luas, gaji 3 juta 1 bulan, 1 hari, gaji 3 juta sehari,
raih menderita, sulit mendapatkan makan sehari pun susah mendapatkan. Kalau mereka dengan enak-enak. Inilah sekarang yang diprotes oleh masyarakat luas, sehingga terjadi demo di mana-mana. Dan ini yang perlu kita renungkan, keberkahan rezeki. Kalaupun kita mendapatkan 3 juta sehari, adakah rezeki itu berkah atau tidak? Keberkahan itulah yang dapat mengantarkan kita menjadi sukses untuk menjadi penghuni surga nanti. Semoga kita semuanya Allah berikan tuntunan kepada kita, Allah bimbing kita untuk menjadi orang-orang sukses, untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudusi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini khatib kembali mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya seluruh manusia ini keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang beramal soleh, orang-orang yang nasihat menasihati agar mentaati kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati agar menetapi kesabaran manakala mendapatkan ujian, cobaan dan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dan Rasul-Nya, baik dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.